Ya, kita kembali di Hidup Sehat masih bersama saya Aubrey Bear dan juga Dr. Rudy. Sebelumnya kita sudah membahas pemirsa beberapa faktor penyebab mengapa kualitas hidup diabetes bisa menurun dan pastinya dampak yang mungkin akan ditimbulkan pada keluarga. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih dok ya. Apakah benar ya dok, stres dan juga kelelahan pada keluarga pendamping bisa memperburuk kondisi pasien diabetes di rumah dok? Oke, pertanyaan yang bagus. Benar banget, bisa memperburuk kondisi penyandang diabetes di rumah. Kenapa? Karena caregiver atau keluarga itu menjadi support buat diabetes C. Ketika mereka terganggu atau secara psikologis ekonomi menjadi terhambat, akibatnya kendali atau supportnya menjadi terganggu. Nah, hal ini tentu akan membuat penyandang diabetes menjadi tidak optimal. Kemudian dampak psikologis yang seperti yang kita tadi udah bahas, bisa gampang marah-marah atau mungkin gampang sedih, depresi, sehingga compliance atau kepatuhan berobat seorang diabetes ini menjadi terganggu ya dok ya. Juga terhambat. Berarti fakta ya dok ya? Betul sekali. Oke, jadi penting sekali nih ternyata ya keluarga pendamping tuh menjaga agar tidak stres dan pastinya tidak kelelahan. Nah, ada nggak nih dok tips dari dokter nih ya mungkin ya, pertama-tama dari mungkin sisi finansial dulu nih dok? Wah, ini pertanyaan tricky juga nih. Kalau sisi finansial sangat beragam ya, artinya ada beberapa keluarga yang punya tabungan. Jadi cadangan tabungan untuk kesehatan, kemudian ada asuransi juga. Kemudian kita juga tahu ya bahwa di Indonesia ini ada program BPJS, itu juga bisa kita optimalkan untuk memberikan layanan kesehatan yang baik juga untuk penyandang diabetes. Oke. Nah terus mungkin harus ada kayak tabungan cadangan nggak sih dok? Atau misalnya ada dari sisi keluarga sendiri bagaimana cara supaya treatmentnya terjaga dan terus bisa berkesinambungan? Karena kan harus terus rutin ya dok ya treatmentnya ya dok ya? Idealnya iya, jadi seseorang tuh harus punya tabungan kesehatan. Tapi mungkin pada faktanya tidak mudah gitu ya, banyak tantangan atau mungkin kendala-kendala sehingga seseorang tidak memiliki pot yang mencukupi untuk biaya kesehatan. Oleh karena itu penting banget untuk kita selalu mencegah. Jadi ya gimana pun mencegah akan lebih baik ya daripada mengobati ya, dok, dan biaya akan jauh lebih murah. Iya, dan juga pastinya mencari informasi yang tepat ya. Karena ini menarik sekali dok, ketika caregiver mendapatkan informasi yang tepat, maka bisa setidaknya mengurangi sebagian beban ya dok ya. Nah, kalau terkait nutrisi atau perawatan diabetes sendiri, di mana nih dok? Dan dari mana kita bisa mendapatkan informasi yang pastinya lebih lengkap dan juga terpercaya dok? Oke, paling mudah sebetulnya kita mendapatkan informasi dari rumah sakit, dari dokter, dari layanan kesehatan. Ya, biasa dengan konsultasi atau mungkin kita baca-baca flyer yang memang sudah sudah dipercaya gitu bahwa ini ternyata benar. Karena di era sekarang seperti yang Aubrey bilang, susah banget gitu kita tahu informasi begitu banyak, tapi memilah mana yang sekiranya ini benar nggak sih atau hoax atau enggak, itu jadi tantangan buat kita. Kemudian bisa juga cari-cari dengan komunitas. Jadi di kita ada namanya komunitas Sobat Diabetes, kebetulan saya sebagai salah satu foundernya, di situ kita juga bisa memberikan beragam informasi terkait diabetes, terutama untuk melakukan pencegahan di anak muda. Jadi kita memang targetnya pencegahan supaya tidak terjadi sampai diabetes maupun komplikasinya. Kalau misalnya berbicara mengenai kualitas hidup dari diabetes ini ya dok ya, sebenarnya bagaimana sih dok agar kualitasnya itu tetap terjaga sehingga pastinya beban keluarga pendamping itu nggak berasa berat dok? Oke, kembali ke hidup sehat juga sih sebetulnya, bagaimana kita bisa mengontrol gula darah dengan baik supaya komplikasi itu nggak terjadi. Dari pola makan, aktivitas fisik, kemudian cukupi tidur, dan selalu memberikan support system yang baik ya. Tidak hanya untuk diabetesnya juga, tapi untuk orang sekelilingnya. Karena kita tahu orang dengan diabetes sama tanpa diabetes sebetulnya pola makannya harusnya tidak jauh berbeda. Jadi kita nggak boleh melakukan stigma, oh karena dia diabetes, makannya jadi harus A. Yang tanpa diabetes harus B. Sebetulnya makan sehat itu berlaku sama. Jadi memang harus menjaga kualitas makan dan juga olahraga ya dok ya. Dan juga tadi menjaga kualitas supaya tetap bisa terjaga supaya tidak membebani keluarga tadi ya. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali di hadapan Anda, tetap di Hidup Sehat, jangan kemana-mana.